Pasangan suami istri itu telah memasuki rumah. Keduanya masih berjalan beriringan dengan Arga masih setia melingkarkan sebelah lengan merangkul pinggang ramping Misa. Sementara yang dirangkul sudah terlihat risih dengan kepala tertunduk malu karena sedari tadi mereka berdua jadi pusat perhatian para pelayan, juga penjaga rumah, begitu pula sekretaris yang membuntutinya. Langkah kaki mereka mengarah bukan ke jalan yang Misa kenal, bukan ke ruang makan, juga bukan menuju sofa. Namun Arga membawa gadis itu untuk mengikutinya ke arah jalan menuju rumah belakang dan halaman belakang. Bingung Misa melirik sekitar yang sedikit asing di mata. Kamu mau membawaku kemana? Ini bukan arah ke kamar ataupun ke ruangan lain. Namun Arga tak menjawabnya. Dia malah memberikan senyuman misterius membuat gadis itu semakin mengerutkan alis bingung. Kita mau kemana? Misa masih menuntut jawaban. Kau akan tahu. Hanya kata itu yang terucap dari bibir Arga. Bikin penasaran deh. Gumam Misa lalu mengalihkan pandangan ke arah lain, di mana saat ini dia tengah berjalan di koridor yang menghubungkan teras belakang rumah utama dengan taman belakang. Terlihat di halaman belakang tersebut ada sebuah rumah bertingkat 2 yang sepertinya untuk para pelayan tinggal. Dan di sebelah lainnya ada lapangan yang sangat luas lengkap dengan sepeda berjejer rapi dekat dengan pohon besar nan rindang. Selain itu di sebelah pemandangan utara terdapat kolam renang yang berukuran besar, juga kolam ikan dengan tanaman hijau di sekelilingnya. Melihat pemandangan tersebut, seketika terulas senyuman kekaguman di bibir Misa. Ternyata ada tempat seperti ini di rumah ini. Gumaman pelan Misa masih mengedarkan pandangan ke sekitar dengan binar takjub di sorot mata. Dan hal itu tidak luput dari pengawasan mata Arga. Tanpa sadar tangan Arga terulur mengusap lembut puncuk kepala Misa. Suara langkah kaki mereka terdengar menggema saat tengah berjalan di sebuah lorong yang tertutup rapat. Mereka menuruni beberapa anak tangga masih berjalan santai. Senyuman di bibir Misa memudar tergantikan raut wajah kebingungan melihat lingkungan sekitar yang berbeda dari sebelumnya. Kok agak menakutkan ya lorong ini? Batin Misa merasakan firasat tak enak. 2 penjaga membukakan sebuah pintu besi kembar yang menjulang tinggi. Seketika hawa dingin menyergap tengkuk leher Misa ketika dia menapakkan kaki memasuki ruangan yang tampak sedikit gelap dengan beberapa penjaga berjas rapih di sekitarnya. Bulu kuduku kok merinding gini ya? Gumam pelan Misa sembari mengusap tengkuk leher. Kemudian dia melirik pria yang ada di sebelahnya yang masih beraut wajah tenang. Apa yang sedang dia rencanakan? Kenapa dia membawaku ke tempat yang seperti penjara bawah tanah begini? Apa dia berniat mengurungku di sini? Batin Misa mulai curiga dan waspada. Langkah kaki Arga dan Misa terhenti tepat di sebuah pagar yang menjulang tinggi dan lebar tertutupi kain berwarna hitam tebal. Alis Misa semakin mengernyit waspada. Apa ini? Kenapa ada gorden kain hitam? Arga menoleh pada gadis cantik di sampingnya. Kau akan segera tahu. Ucapan tersebut membuat Misa semakin kebingungan menatap heran. Misa, ucap Arga setengah berbisik ke telinga sembari bergerak ke belakang tubuh gadis itu dan melingkarkan lengan kekarnya di antara bahu dan perut Misa. Kamu jangan begini dong. Gugup Misa merona merah, tubuh dia mulai sedikit kaku melirik lengan yang melingkar tersebut. Wajah Arga semakin mendekat sehingga bibirnya menempel ke telinga. Misa, aku punya kejutan untukmu, ucapnya pelan dan serak. Alis Misa tertaut penasaran. Kejutan apa? Kau akan segera melihatnya. Arga tersenyum misterius, lalu melirikkan kedua mata ke arah sekretaris Tang yang berdiri tidak jauh di sana. Tang, dia memberikan isyarat kedikan dagu. Sekretaris Tang mengangguk kecil. Baik tuan. Kemudian dia memberikan isyarat tangan ke arah para penjaga pagar.
Dan para penjaga yang mengerti mulai beranjak dengan gerakan pelan-pelan. Para penjaga di setiap sisi pagar besi itu menurunkan kain hitam yang menutupi pagar. Hah? Betapa terkejutnya Misa saat melihat apa yang ada di balik tirai kain hitam tersebut. Singa? Celetuk Misa melemah dengan kedua bola mata terbelalak melotot dan bibir terenganga. Ia menatap kaku ke arah pagar besi itu yang ternyata ada seekor hewan buas yang sangat Misa takuti, yaitu seekor singa jantan berbulu putih. Sangat gagah dengan rambut mengembang dan sorot matanya yang sangat tajam menatap ke arahnya. Singa itu tampak tengah terduduk di sebuah hamparan rumput hijau yang luas di belakangnya. Oh tidak, kenapa dia membawa kembarannya kemari? Apa salahku kau menghukumku begini? Teriakan tak terdengar dan tangisan ketakutan batin Misa sudah tak bisa keluar lagi dari bibirnya saking terkejut dan takutnya. Singa? Celetuk Misa lagi masih membelalakan mata karena takut ditatap tajam oleh singa tersebut. Refleks Misa mencengkram lengan Arga yang melingkar berada di bawah dagunya itu. Ia mengeratkan cekalan tangan seiring tubuhnya bergetar hebat. Namun Arga yang mendapat respon tersebut malah memandang hal itu sebagai rasa bahagia atas hadiah yang diberikan. Dia menyukai hadiahku sampai seperti ini, batin Arga senang. Bagaimana, kau suka? Tanya Arga menciumi sebelah pipi Misa. Hah? Lidah Misa yang sudah keluh tak bisa berucap apapun, dan badan terasa kaku tak bisa bergerak, bahkan menggerakkan kepala saja tak mampu, masih dikuasai syok. Ternyata kau sangat menyukainya. Senyuman puas di bibir Arga kembali mengecup sebelah pipi Misa dan mengeratkan pelukan di pundak gadis itu. Suka? Terbata Misa masih belum bisa mengucapkan kata dengan benar, karena lidah dia masih terasa keluh oleh rasa takut yang luar biasa. Arga menatap wajah cantik itu sambil terus merapatkan pelukan pada tubuh Misa, seakan takut gadis dalam pelukannya berhambur pergi. Misa, ungkapkan saja rasa bahagiamu, ucap Arga pelan di telinga. Bahagia dari mana? Aku takut, aku sangat takut. Kenapa kau memberikan hadiah yang menakutkan seperti ini? Batin Misa menangis sampai cengkeraman tangan dia di lengan Arga semakin menguat. Nona, singa putih ini sudah jinak dan sangat gagah. Apa Nona mau mencobanya untuk memberi makan? Tanya sekretaris sang bersuara yang sedari tadi hanya mengamati mereka berdua. Misa melirikan mata ke arah pria berjas rapih itu. Memberi makan atau mau menumbalkan aku sebagai umpan? Rutuk dia dalam hati. Tang, peringatan Arga menatap sekretaris Tang tidak suka karena menyela dalam suasana kebahagiaan hatinya saat ini. Sekretaris Tang seakan mengerti dari tatapan itu. Ia melangkah mundur untuk memberikan ruang bagi mereka berdua. Misa, panggil Arga pelan di telinga. Suara singa jantan itu mengaung dengan tatapan masih menatap tajam ke arah Misa. Seketika tubuh Misa kembali bergetar hebat. Ia mengalihkan pandangan tertunduk. Gila, singa, kembaranmu menatapku terus. Dia ingin memakanku, singa. Lihatlah suaranya dan tatapannya mirip sekali denganmu. Oh Tuhan, tolong aku. Batin Misa sudah tak terbendung lagi perasaan takutnya, hingga dia bergerak cepat membalikkan badan dan dia memeluk tubuh Arga dengan sangat erat sehingga hal itu membuat Arga terperanjat kaget. Misa? Tercekat Arga yang terkejut akan tindakan Misa yang tiba-tiba itu. Dia membalas memeluk Misa tak kalah erat seiring senyuman bahagia terbersit di bibir. Apa ini bentuk kebahagiaanmu karena mendapat hadiah dariku? Gumam Arga seraya menghadiahkan kecupan di puncuk kepala terbalut kerudung itu. Suara Arga tertelan oleh auman singa, membuat Misa semakin memeluk erat tubuh Arga, sedangkan yang dipeluk masih menganggap hal tersebut sebagai respon kebahagiaan. Misa memberanikan diri dengan gerakan pelan dan kaku mendongakkan kepala menatap Arga. Aku ingin kembali, ucap Misa lemah namun masih terdengar jelas. Arga menunduk menatap. Benar, biarkan hewan peliharaanmu itu istirahat.
Cukup sampai di sini dulu kau bermain dengannya. Hah? Terlongo Misa speechless. Dia bilang apa? Singa itu akan jadi hewan peliharaanku? Apa dia sudah tidak waras? Dengan menghadapi dirinya saja aku sudah hampir sakit mental. Sekarang malah ditambah lagi dengan kembarannya. Ya Tuhan, cobaan apa lagi ini? Misa melepaskan pelukan seiring menghembuskan napas panjang menatap sekali lagi pada hewan buas di hadapannya. Namun, Arga kembali menarik pinggang ramping gadis itu untuk dirangkul membuat Misa terperanjat. Namun karena sudah lelah oleh keterkejutan, Misa hanya bisa pasrah membiarkan saja. Tang, iya tuan. Tugaskan mereka untuk merawat dan memberi makan singa itu. Aku akan kembali ke rumah utama. Titah Arga. Baik, tuan. Kemudian Arga dan Misa berbalik melangkah pergi menuju pintu keluar, meninggalkan kandang singa tersebut. Sekretaris Tang yang sedari tadi jadi pengamat kejadian tersebut, dia menghela napas pelan menatap dua sejoli itu pergi menjauh. Tatapan Nona terlihat jelas bukan tatapan orang yang bertemu dengan hal yang disukainya. Terjeda sejenak, Tang melirik ke arah seekor singa itu. Apa benar Nona memfavoritkan hewan ini? Kemudian Tang menghela napas panjang dan menggerakkan sebelah tangan sebagai perintah pada para penjaga di sana untuk mengeluarkan daging santapan untuk singa.